Imbas dari manuver berani Nasdem mendukung ex-gubernur DKI Jakarta tersebut, kubu Istana mulai mengirim sinyal. Dalam acara HUT Golkar ke-58, Presiden Jokowi dengan gamblangnya memberi sentilan pedas di hadapan sang ketum Nasdem, Surya Paloh. Dan berikut ini sudut pandang akan mengulasnya. Presiden itu seperti pilot, penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah. Belum lama ini, Partai Golkar menggelar acara puncak perayaan HUT ke-58 pada Jumat 21 Oktober 2022 yang dihadiri banyak tokoh besar, diantaranya Presiden Joko Widodo dan beberapa ketua umum partai politik termasuk Surya Paloh dari Nasdem. Dalam pidatonya di hadapan para petinggi parpol itu, Jokowi menyampaikan pesan yang menyinggung soal agenda pengumuman calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Golkar. Presiden mewanti-wanti Golkar agar hati-hati dan tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Sangat tegas sekali cara Jokowi menyindir di depan ketum Nasdem langsung. Apalagi ini forum besar yang dihadiri banyak ketum partai. Ini juga merupakan teguran langsung oleh Presiden yang menjadi nahkoda di pesta politik 2024 nanti. Setelah itu, Jokowi terekam mengungkap pesan mengambang lain berkaitan dengan dukungan Golkar untuk pencapresan. Kepala negara awalnya berbicara soal nama ketum Golkar Erlangga Hartarto yang diteriaki kader sebagai capres 2024 saat momen perayaan HUT ke-58 Partai Berkelir Kuning itu. Namun, Jokowi tetap meyakini Golkar memilih sosok yang tepat menjadi capres atau cawapres 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Ini membuktikan Jokowi benar-benar nekat mengatakan sesuatu kepada orang di depannya. Berbeda dengan Surya Paloh yang di belakang Jokowi mengkhianati janji politiknya. Sudah banyak janji-janji Surya Paloh yang ternyata tidak dilakukannya sama sekali. Awalnya dia mengatakan bahwa tidak akan menjadikan Partai Nasdem sebagai sebuah partai, namun sebuah gerakan saja. Lalu akhirnya dia membuat partai. Kemudian setelah 3 kursi menteri diberikan Presiden Jokowi kepada Nasdem, pengkhianatan Nasdem kepada Presiden Joko Widodo jelas terlihat juga dengan mendukung capres Anies Baswedan. Imbas dari manuver berani Nasdem mendukung ex-gubernur DKI Jakarta tersebut, kubu Istana mulai mengirim sinyal mendesak agar partai pimpinan Surya Paloh itu ditendang dari koalisi Istana dan Kabinet Menteri Presiden Joko Widodo. Di antara pihak yang beberapa kali mengirim sinyal tersebut adalah PDIP lewat sejumlah elitnya. Mengenai kuatnya desakan agar Nasdem ditendang dari kubu Istana, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara. Rocky menyebut bahwa desakan yang muncul salah satunya lewat PDIP adalah hal yang bagus mengingat manuver Nasdem sudah terang-terangan bertentangan dengan Istana. Inilah yang menjadi alasan dan latar belakang mengapa Presiden Jokowi langsung meluapkan isi hatinya di dalam acara Golkar yang dihadiri oleh Surya Paloh juga. Sindiran Jokowi benar-benar halus sekali tapi sakit sekali. Ini menjadi sebuah hal yang telah dirasakan oleh Surya Paloh sehingga dia sakit tapi tak berdarah di depan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi adalah sosok yang tidak ada tekanan politik dan memang benar-benar menjadi orang yang kalau bicara selalu di depan orangnya. Padahal kita tahu Surya Paloh itu diam-diam mencapreskan Anies Baswedan mendadak 1 hari setelah tragedi Kanjuruhan. Hal ini menjadi bukti bahwa memang di dalam politik tidak ada yang setia. Mungkin saja nanti Golkar bisa berkhianat, tapi sampai sekarang belum ada indikasinya. Tapi yang pasti yang sudah berkhianat adalah Nasdem yang membuat Presiden Jokowi harus menunjukkan di depan Surya Paloh. Ketidaksetujuan dari Presiden Joko Widodo terlihat jelas sekali dan ketidaksukaannya sangat amat nyata. Inilah polarisasi politik yang terbentuk karena Anies Baswedan. Presiden Jokowi itu pecatur ulung yang tidak bisa sembarangan diajak main dan juga diajak bercanda. Apalagi kalau ngomongin hari depan bangsa dan negara. Jokowi memang tipe orang yang sukar ditebak. Ketika orang berpikir Jokowi akan melakukan A,
maka tiba-tiba bisa muncul variasinya berupa A1, A2, A3, dan seterusnya. Atau malah bisa ganti menjadi B, C, D, atau E. Kelihatannya gampang sekali Presiden Joko Widodo mempertontonkan ketidaksukaannya di hadapan Surya Paloh. Dan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah tindakan yang sangat tepat. Jangan main-main sama Presiden Joko Widodo.